Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 27 November 2022 akan dilayani oleh Bapak Yusa Suharto. Ibadah Paskara Sawah Kamis 24 November 2022 akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa STH. Ibadah Youth Games Sabtu 26 November 2022 akan dilayani oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah Wanita Sabtu 26 November 2022 akan dilayani oleh Ibu Alvina Bindaranu. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan Sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Hibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 69316 atas nama Samuel Hibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Hibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Hibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Hibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Selam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Iya, kurang semangat ya. Shalom. Oke, terima kasih telah bergabung di GBS Kapernaum. Kita akan beribadah. Sebelum beribadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik Tuhan, dan boleh dengan servis makanan dan murahkan nama-Mu. Kau sertai saudara kami untuk bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita belajar ya. Di sini nanti ada lagu-lagu baru. Kita belajar bersama-sama ya.
dengar lagu ya. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu, dia selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas, tak pernah ku cemas
Oh, sudah dijabarkan. Jadi sekalipun pohon ara itu tak menghasilkan ya, tapi percaya, namun hatiku percaya bahwa tetap ara. Aku gak apa, ngerti nih. Oh, di hidupku. Oke, beri tepuk tangan kembali untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Oke, sudah siap ya? Kita harus olahraga pagi supaya sehat ya. Oke, kita nyanyikan berkat anak cucu. kelihatannya ya. Bagaimana ini? Hah? Oh ya nggak maju sini berarti. Oke, ibu-ibu, ayo maju di sini. Iya, tuh. Ya, ayo bantu saya. Ini harus ibu-ibu ini. Ayo Bu Tanteng, Bumi, ayo sini. Saya minta tolong dong. Ayo. Oma sini dong, Oma. Ya, nggak apa-apa. Kita akan nyanyi, kita akan jalan-jalan ya. Ini kebetulan kita mau ke Jogja. Ayo, siapa yang mau ke Jogja sama saya? Ayo. Tadi yang mau. Ya udah saya ngajak ya. Kapan nggak ada yang mau kapan maju? Oke. Kurangi poin ya. Oke, kita akan nyanyi bahasa Jawa ya Pak ya. Bisa ya Pak ya, belajar sama saya. Atau Bapak mau maju nyanyi sama saya? Oh tidak ya. Oke, yang dihias mana? Angkat tangan. Iya, belajar ya sayang ya. Kita mau ke Jogja ya. Ikut ya, ikut saya ya. Oke. Boleh musik.
bungkus ya. Oke. Ya. Saya ini tantang ya untuk yang di luar pulau ya, yang memang asli Jawa tidak boleh menjawab ya. Jadi adik-adik tahu nggak artinya apa? Tahu ya? Angkat tangan yang tahu artinya matur nuwun. Dah. Adik-adik? Iya, nggak tahu ya. Dapat hadiah dari saya ya. Hah? Apa Pak? Sama dulu. Saya nggak tahu Pak. Oh gitu ya Pak. Oke, nanti hadiahnya minta ke Bapak. Oke. Maduranya apa Maduranya? Bisa dinyanyiin nggak ya mata selanjutnya? Coba Bu Tati sini. Ayo dapat hadiah kan dari Bu. Bisa? Bisa? Ayo. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Sama gula gitu ya berarti ya Pak. Oh gitu ya. Oke, Pak silakan maju Pak, kita nyanyi. Loh, belajar. Kita belajar dari pulau ke pulau. Ayo Pak silakan. Oh, enggak apa-apa. Yang terakhir aja Pak. Matur nuwunnya Pak. Oke, belajar ya. Kita bisa bahasa Mandarinnya. Gitu ya. Tapi bisa Mandarinnya. Ayo silakan Pak. Oh ya boleh. Tuh, harus masuk Pak. Ini kita terkenal nanti. Ini kita masuk ini seluruh dunia ini Pak. Silakan Pak. Ayo Pak. Ya. Oh ya lihat. Ayo maju. Ayo ada timnya. Ayo sini. Ayo enggak apa-apa. Jangan malu. Saya jemput saya. Ayo ada. Enggak mau. Udah dapat hadiah berarti. Ayo kamu enggak bisa nyanyi. Nah, tuh. Ada saudara-saudaranya. Ya. Yang Madura siap ya, yang Madura siap. Ayo Tasya bisa. Ayo maju. Siapa belum? Siapa dari mana? Itu kita akan niat. Ayo Madura, kita ke Pulau Madura. Ayo silakan. Masa jangan mau kalah yang Madura. Oke, ayo cek. Yang Madura, jangan mau kalah. Ayo, yang Madura. Ayo. Yang Madura. Manado, di sini Manado ya. Ayo. Ayo, Manado Enan. Ayo, yang Madura.
malu. Ayo, ini masuk ke Piala Dunia ini. Ayo. Ayo. Terima kasih apa? Bahasa Sumbanya. Oh, berarti tidak diakui tadi kalau pulang lo ya. Kalau nggak tahu bahasanya ya. Gak mau? Kalah yang Sumba ya. Oke, sudah capek saya. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti di gereja GBS Kapernaum akan dijadikan 3 bahasa ya. Jadi bahasa Madura, bahasa Nia, sama bahasa Indonesia ya. Translate ya nanti. Oke, kita akan masuk firman. Kita akan nyanyikan 1 2.
siang hari. Kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mau bisa datang lebih tinggi dari kepalanya bersama dengan saya. Kita mau berlindung di hadapan. Makasih Tuhan. Haleluya. Oh, tinggilah Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, biar pujian ini menjadi pengakuan kami bersama dengan umat-Mu siang ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami diubahkan bukan ketika kami menguasai firman, tetapi ketika hidup kami dikuasai oleh firman. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini semua kami yang ada di tempat ini, kami buka hati seluas samudra. Kami berikan tanah hati yang terbaik, tanah hati yang subur, telinga seorang murid, karena kami percaya kami butuh firman Allah. Biar firman-Mu yang menguasai hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah salah. Sebab firman-Mu hidup dan berkarya bekerja dalam hidup. Ajari kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Allah di tempat ini siang hari dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Saya senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya sudah beberapa kali melayani di tempat ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya membawakan firman Allah. Puji Tuhan. Saya kira tidak perlu perkenalan atau masih ada yang belum kenal? Masih ada. Oh, banyak yang baru. Baik. Saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Anwar Warubu. Dengan marga Warubu sudah pasti orang Nias. Saya senang bisa ketemu dengan adik-adik dari Nias. Yang dari Nias bisa angkat tangan? Yang dari Nias saja ya. Yang dari tempat lain jangan. Oke, puji Tuhan ya. Saya sudah memiliki istri satu ya, dan anak juga satu ya. Saya melayani di GBDI Anggur Baru, punya Pak Pendeta Stefan Muslimbe di Jalan Lebak Arum 6075 Kenjeran sana. Dan saya juga melayani di Persekutuan Doa Lebak Jaya BS sudah bertahun-tahun, dan saya juga punya persekutuan doa di Penele. Komunitas Penele itu komunitas orang-orang gak mampu, orang-orang gak punya, orang-orang yang pemulung-pemulung itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita kumpulin, dulu jumlahnya cuma sekitar 8-10 orang, tapi puji Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Sekarang jumlahnya sudah 120-an lebih ya. Bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Banyak di antara mereka yang berasal dari tetangga sebelah ya.
Dulu awal-awal ikut kita tahu motivasi mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan sesuap nasi, maksudnya untuk mendapatkan parcel, sembako dan lain sebagainya, tidak tahu. Tapi puji Tuhan, dengan firman Allah disampaikan, pujian penyembahan digemakan, beberapa di antara mereka bahkan rata-rata sekarang semuanya sudah dibaptis bagi Yesus. Puji Tuhan. Mereka bukan berasal dari orang-orang hebat, tapi saya yakin mereka akan dibawa Tuhan menjadi orang yang kasih. Dulu mereka tidur di emperan jalan, digebuk Satpol PP, pindah sana sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mereka sekarang sudah bisa ngekos, ya, bisa punya tempat tinggal sendiri, semua karena kebenaran Tuhan. Saya tetap berkata kepada mereka, jangan lupa dari mana Tuhan ambil. Ya, jangan lupa supaya gak sombong dan gak lupa sama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya kira demikian perkenalan saya. Kami sekarang tinggal di Sidoarjo. Kami sudah mengambil rumah di sana, di perumahan Alana, Tambak Cemati, agak lumayan jauh dari sini Pak Pendeta, ya. Tapi demi ketemu Pak Pendeta dan umat Tuhan di tempat ini, saya sangat senang sekali. Puji Tuhan, saya sangat antusias hari ini, ya. Ketika dihubungi oleh Pak Gembala menyampaikan firman Allah di tempat ini, roh saya begitu berkobar-kobar. Amin. Saya bergumul dan saya bertanya, Tuhan kira-kira apa ya yang paling tepat? Karena saya tahu jemaat di sini adalah jemaat yang dewasa, jemaat luar biasa, karena saya tahu gembalanya ini orang yang luar biasa, ya. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yang bagi saya dia cukup powerful sampai di usia tua. Dia nggak hanya dahsyat di masa mudanya, di masa tuanya pun dia tetap hebat, produktif. Baik, saya kasih tema perenungan kita pada siang hari ini supaya nggak lupa. Barangkali ada yang suka mencatat, silakan. Temanya adalah menjadi pribadi yang tangguh. Ya, menjadi pribadi yang tangguh artinya menjadi umat Tuhan yang tak tergoncangkan apapun yang terjadi. Kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Amin. Bukan karena Anda dan saya hebat, bukan karena kita kuat, tapi semata karena ada Yesus yang ada bersama dengan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah? Enggak ada, Bapak Saudara. Itu sebabnya banyak orang berkata nanti di 2023 akan terjadi ini dan itu. Wah, semuanya merebak, semuanya menakutkan dan lain sebagainya. Saya berkata di mana saya melayani, di jemaat saya melayani, saya berkata, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Amin. Firman Allah bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah sehari saja, ya. Hari ini cukup sehari. By one kita lewati. Satu demi satu kita lalui bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bilang sebelum dia terangkat ke surga, dia bilang apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu sehari, 2 hari, sampai apa, Bapak Saudara? Sampai ke surga. Wow, itu garansi bagi Anda dan saya yang cinta Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang percaya. Jadi hari ini Bapak Saudara, pastikan dulu posisi imanmu, mantapkan hatimu, pandai Yesus, percaya Dia ada bersama dengan kita dalam seluruh musim hidup kita. Walaupun kadang kita ada di lembah, Dia juga ada bersama dengan kita. Amin. Walaupun kita kadang Tuhan bawa ke tempat yang tinggi, ke atas gunung yang tinggi, Dia juga ada bersama kita di sana. Amin. Ada gelombang badai menerpa hari demi hari, Dia juga ada bersama kita. Kadang orang lain meninggalkan kita saat kita mengalami ini dan itu. Amin. Tapi Dia pilih, hei nak, ada bersama dengan kamu. Makanya ada satu lagu berkata, peganglah tanganku, roh. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-14. Saya merenung dan saya dapat ayat ini. Saya begitu antusias dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan untuk umat Tuhan di tempat ini siang hari ini. Puji Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-6. Terima kasih Pak Gembala. Ya, supaya lebih mantap ya. Yosua, enggak ada Alkitabnya. Baik, Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat yang ke-6 agak panjang, enggak apa-apa ya. Kita baca satu perikop ini. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Oke. Perikopnya berkata Kaleb mendapatkan Hebron, ya kan?
Bani Yehuda datang hadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ini Kaleb ini merupakan rekan Yosua ketika mengintai tanah Kanaan. Yosua ini sudah menggantikan posisinya Musa yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kaleb ini mengingatkan kepada Yosua, engkau tahu apa yang sudah Tuhan ucapkan waktu kita masih ada bersama-sama di Kades Barnea bersama denganmu Musa di sana. Apa yang dikatakan Kaleb kepada Yosua? Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, negeri yang mereka ada waktu itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini perkataan Kaleb. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya apa? Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Lalu ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berarti kalau tadi usianya 40 tahun ditambah 45 tahun lamanya berlangsung, berarti usianya Kaleb pada waktu dia ngomong ini berapa? 85 dong. 40 tambah 45 85 tahun. Ini obat ternyata ya. Udah tua ternyata ya. Baik, kita lihat. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, ya. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini, ya, Opa Kaleb. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Oh, ini luar biasa ayatnya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk apa? Keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar Yosua pada waktu itu bahwa di sana ada apa? Orang Enak dengan kota-kota yang besar dan bergubuk. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti. Puji Tuhan. Satu kisah yang heroik banget. Satu kisah yang luar biasa banget, di mana seorang opa-opa mengingatkan kepada Yosua berkata seperti ini. Hei Yosua, kamu ingat tak ini? Waktu dulu sudah dijanjikan oleh Musa hamba Allah itu bahwa apa yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Perhatikan Bapak Saudara. Kaleb berkata kepada Yosua, pada waktu Musa menyuruh saya bersama dengan engkau mengintai negeri ini, aku berumur 40 tahun. Ya. Dan aku hari ini sudah berumur 85 tahun. Tetapi kekuatanku pada waktu masih berumur 40 tahun masih sama kok.
dengan waktu saya berusia sekarang ini, yaitu 85 tahun. Oh, keren nggak? Wow, luar biasa. Ini benar-benar hebat seorang Kaleb ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia memiliki keteguhan hati yang dahsyat. Lalu saya merenung, ini Opa Kaleb ini kenapa sampai bisa? Usianya sudah lanjut, selisihnya 45 tahun berlalu, tapi kekuatannya tetap sama, fisiknya tetap sama. Dia berkata kepada Yosua, saya masih kuat untuk berperang dan keluar masuk. Saya bisa. Wow. Saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita hanya sibuk kadang menjaga iman kita. Terkadang kita sibuk pelayanan, terkadang kita sibuk doa. Tidak salah, Bapak Ibu Saudara, itu bagus. Kita berusaha menjaga iman kita. Kita berusaha supaya jam-jam ibadah kita nggak ada yang terlewati. Tapi ada muncul satu perenungan. Ternyata di Alkitab kita ini ditulis oleh firman Allah berkata begini, kita harus merawat tubuh, jiwa, roh. Nah, kadang kita hanya merawat satu sisi, yaitu roh. Bapak Ibu Saudara, Yosua, Kaleb ini dia merawat ketiga-tiganya. Dia menjaga tubuhnya, dia menjaga jiwanya dengan baik, dan juga dia menjaga rohnya. Ya. Tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak menjaga, bahasa orang Manado bilang, makan gerojo, makan gerojo, betul Pak? Makan rakus, makan apa aja, tubuh kita kira-kira jadi apa? Apa aja pokoknya masuk. Walaupun misalnya, makanya ada orang ini gini, jam doanya hebat, pelayanannya hebat, tapi justru, tapi diabetes, gula dan lain sebagainya. Karena nggak bisa menjaga, dia nggak bisa menjaga pola makan, dia nggak menjaga satu sisi. Ada orang masih 60 tahun sudah di kursi roda, ya kakinya sudah dipotong satu, ya ternyata kemarin diabetes, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, come on, ini seorang apa? Berusia 85 tahun, kekuatannya masih sama. Ketika dia masih berusia berapa? 40 tahun. Saya temukan ternyata orang yang tangguh itu adalah orang yang bisa menjaga tubuh, jiwa. Tubuh kita adalah yang jasmani ini, yang butuh makan. Jiwa kita terdapat apa? Pikiran, perasaan, kehendak yang perlu kita jaga dengan baik. Roh kita apa? Roh kita itu berisi dengan Tuhan, di mana kita bisa berdoa di sana, firman, beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Menjadi pribadi yang tangguh, menjadi umat yang tak tergoncangkan, menjadi umat yang tidak terombang-ambingkan oleh apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Ternyata nggak cukup kita menjaga satu sisi. Amin. Jam doamu kuat, tapi jangan sampai jam olahragamu juga lemah. Ya, betul Bapak Ibu Saudara? Jam puasamu banyak, tapi jangan sampai juga pola makanmu enggak dijaga. Itu juga salah Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang, hiduplah dengan penuh dengan hikmat. Perlu hikmat dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan beberapa teman hamba Tuhan. Kebanyakan masih muda, sudah darah tinggi, ya, sudah jalannya apa ini? Kalau susah jalannya apa? Kalau asam urat, ya itu asam karena makanan yang apa ini namanya? Kalau asam urat itu gara-gara apa? Ya jeroan. Nah ini kan gini, wah dalam nama Yesus nggak apa-apa ini. Ya kan, jangan mencoba itu anakmu. Ya berdoa makan dalam nama Yesus, tapi sudah tahu itu sudah nggak mendukung tuh fisiknya, tapi dimakan saja. Mari hari ini kita mau hidup menjadi umat yang tak dapat. Amin. Kita jaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah baik. Ada satu kisah seorang opa di negeri Pamansa, Amerika Serikat, yang saya kenal namanya Billy Graham. Opa Billy Graham.
Saya pernah melihat dari YouTube dan lain sebagainya. Saya tak cukup dekat dengan beliau, tapi saya melihat apa yang dia perbuat selama hidupnya itu cukup hebat. Salah satu yang dia lakukan ketika dia sudah berusia senja, usianya mungkin kira-kira waktu itu 90 sampai 95 almarhumnya. Ketika Amerika mengesahkan LGBT, mengesahkan jadi undang-undang sah, legal untuk Amerika waktu itu, apa yang dinubuatkan oleh Opa Migre itu bangsanya Amerika. Dia berkata, dengar ya, kalau Tuhan tidak marah kepada kalian karena mengesahkan LGBT di negeri ini, maka Tuhan harus minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Oh, come on. Saya mendengar ini, saya merinding, Bapak Ibu. Seorang opa sudah senja usianya, sudah lanjut usianya, tapi tetap produktif, tetap masih bisa bernubuat untuk negeri. Oh iya, kalau kalian gak dimarahin Tuhan karena kalian mengesahkan LGBT di negeri ini, maka Tuhan harus wajib minta maaf kepada Sodom dan Gomora. Ini opa luar biasa. Bahkan seorang opa ini juga pernah berkata seperti ini. Hari-hari ini gereja yang tidak hadir Roh Kudusnya, yang Roh Kudusnya tidak hadir, masih tetap bisa berjalan dengan baik. Oh, waktu saya mendengar ini apa lagi yang dibilang sama opa ini? Maksudnya apa? Jadi gereja yang Roh Kudusnya tidak hadir masih bisa berjalan dengan normal, ya. Baru kamu kacau, baru ibadahmu jadi nggak bisa jalan kalau listrik mati, pembicaranya cancel, pemain musiknya mungkin cancel, atau cuacanya gak bagus, baru kamu kacau. Kalau Roh Kudusnya nggak ada, kamu tidak kacau. Wah, oh Pak ini luar biasa. Dia bilang apa? Terbalik tahu, terbalik. Harusnya gereja kacau, harusnya gereja gak bisa jalan kalau Roh Kudus tidak hadir. Kalau cuma pembicara cancel, kalau cuma pemain musik gak hadir, kalau cuma listrik mati, tapi kalau Roh Kudus hadir, tetap menjadi ibadah yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Oh, gereja hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di Surabaya, di Jakarta, itu sudah bukan kita bisa melihat dengan kasat mata hari ini. Yang disibukkan apa? LED-nya sebesar apa gitu ya. Alat musiknya semewah apa? Enggak sibuk Roh Kudusnya hadir atau enggak? No. Yang disibukkan apa? Yang ini tadi. Oh, ini pemain musiknya datang enggak ya? Kalau dia enggak datang gimana ya? Come on. Ada enggak ketika kita datang beribadah di tempat ini, mau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini? Amin. Oh, enggak banyak gereja yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu pesannya Opa loh, Opa Migre sebelum dia meninggal. Dia meninggalkan pesan itu kepada kita semua. Dan itu powerful. Gereja di akhir zaman gak sibuk dengan kehadiran Roh Kudus. Bapak Saudara ya, kalau TV LED-nya rusak di hari-hari jadi ibadah, wah galau ya. Waduh ya, gimana ya? Gitu ya. Betul nggak Bapak Saudara? Yes. Yosua memberkati Kaleb ini. Ya. Yosua memberikan Hebron kepada di usia tuanya Kaleb dia merebut gunung loh. Bapak Saudara luar biasa. Di usia tuanya bukan hanya dia sekedar merebut gunung, bahkan apa yang ada di sana? Yang ada di Kiryat Arba. Kita baca tadi bahwa Kiryat Arba sebelum dirubah jadi Hebron namanya ya, dulu namanya Kiryat Arba. Arba itu bapak orang-orang enak, raksasa. Buto hijau lagi. Jadi raksasanya lagi yang paling besar. Bapak orang enak, bapak raksasanya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Wih,
kita lihat apa yang ditaklukkan oleh apa yang ditaklukkan oleh Kaleb di sana. Kita lihat di dalam Yosua 15 ayat yang ke-13. Kita tolong Yosua 15 ayat 13 dan 14. Kita lihat apa yang ditaklukkan oleh Kaleb di sana. Oke. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan apa? Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak orang enak. Yosua 15 ayat 13. Tuh lihat, 14 ayat 14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang enak, yakni apa? Sisai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak enak. Dia menghalau berapa raksasa di sana? 3 raksasa loh. Seorang opa, dia menghalau 3 raksasa di sana. Di usia tuanya, di usianya yang sudah 85 tahun. Ini luar biasa. Dia takluk itu gunung Kiryat Arba. Baru dia rubah nama menjadi apa? Hebron. Poin pertama Bapak Ibu Saudara, menjadi umat yang tangguh tak tergoncangkan adalah ketika ada dan saya bisa menjaga tubuh, jiwa, dan roh dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan cuma sibuk menjaga satu sisi saja, tapi harus jaga ketiga-tiga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Lalu kita beralih ke kisah yang kedua, 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kalau tadi kita belajar daripada seorang Kaleb yang hebat luar biasa, di usia tuanya bisa menaklukkan pegunungan, bahkan mengalahkan 3 raksasa, anak-anak enak yang ada di sana. Kita melihat kisah yang kedua dari seorang Raja Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya gini, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan berkata apa? Pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan katakan kemana? Ke Hebron. Ini nggak kebetulan, Pak. Yang merebut Hebron tadi siapa? Kaleb. Di mana raksasa ditaklukkan di sana? Tuhan menyuruh Daud pergi ke Hebron. Ayat yang kedua. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Next, ayat ketiga. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Terus ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan sedikit kisah daripada Daud. Ketika Saul meninggal, Daud dilantik jadi raja untuk khusus satu suku saja. Siapa? Suku Yehuda. Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja atas seluruh Israel. Yang pertama ya. Yang kedua, Daud ini mengalahkan Goliat. Yang dimana waktu itu Saul beserta pahlawan yang bersama dengan Saul, bahkan seluruh Israel gemetar kepada Goliat itu. Tapi Daud berhasil mengalahkan yang namanya dua poinnya. Yang ketiga, bangsa Israel ini menyanyikan lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan ini sudah ada pengakuan. Sudah ada pengakuan di rakyat. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah diurapi, ya, mengalahkan raksasa, dinyanyikan lagu tadi itu kayak wah. Daud ini, kalau Saul ini selesai, Saul meninggal, secara aklamasi saya pasti jadi raja atas seluruh. Dia yakin, dia percaya. Wah pastilah, gak ada orang lain. Lagian Saul pas ini, wah ini momennya tepat ini. Saul juga meninggal nih. Wah
Ini awal ini saya dilantik jadi raja atas Yehuda. Yang mungkin besok atau minggu depan saya dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. Apakah demikian kisahnya, Bapak Ibu Saudara? No, kisahnya nggak seperti itu ternyata. Wah, ini malah hal yang memilukan hati Daud kalau menurut saya. Dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, tapi yang nyatanya dia hanya menjadi kepala suku, satu suku yaitu suku Yehuda. Yang harusnya seorang raja pakai mahkota, karena dia hanya seorang kepala suku, satu suku saja. Ya mungkin hanya pakai bulu saja, betul ya? Hanya pakai bulu saja, Bapak Ibu Saudara. Wah, menurut saya ini mungkin kalau kita jadi Daud, mungkin hatinya bergejolak. Wah, saya sudah diurapi, saya sudah ditabiskan ini sama MPR. Ya waktu itu kan Nabi Samuel bertindak sebagai MPR yang memberhentikan raja dan yang melantik jadi raja. Wah, ini keren. Anda tahu, Bapak Saudara, sejak kematian Saul, berapa lama Daud menunggu untuk dia menjadi raja atas Israel? Berapa lama? Ada yang tahu? Saul meninggal tadi kita baca di ayat 4 itu. Apakah langsung Daud bulan depan langsung jadi raja atas seluruh Israel? No. Bahkan rakyat Israel berkata, nggak apa urusan kita dengan Daud. Siapa dia? Dia bukan dari suku kita. Keluarganya bukan dari keluarga terhormat. Kita cari keturunannya Saul aja. Gitu ngomongnya bangsa Israel. Ngeri, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau Daud mendengar perkataan seperti itu, waduh, apakah mereka sudah lupa ya? Saya mengatakan dulu. Mereka kemarin nyanyi-nyanyi itu apa? Masa secepat ini mereka sudah melupakan aku ya nggak sih? Oh, bisa. Awas kalian ya. Awas ya gitu. Kita lihat berapa lama Daud baru menjadi raja atas Israel. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Ya, nanti kita dapat jawabannya di sana. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai. 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang 2 Samuel 5 ayat kedua. Oke. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkau yang benar ya? Ayat 3. Oke. Ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Saya Daud. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Next. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Next. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun. 6. Jadi Daud itu menjadi raja atas seluruh Israel berapa lama? 7 tahun setengah, Bapak Ibu Saudara. Sejak kematian Saul, dia nunggunya nggak hanya 1-2 bulan loh. Dia tunggu berapa? 7 tahun setengah. Ini dicatat di mana? Baru dia dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Saya muncul pertanyaan, Tuhan, kenapa sekian lamanya? Kenapa sampai selama itu tuh Daud tunggu baru dia menjadi raja atas Israel? Lalu muncul sesuatu di hati saya berkata, kalau yang sebelumnya mengalahkan Goliat yang ada di luar dirinya, selama 7 tahun setengah ini Daud berpulang melawan Goliat yang ada di dalam dirinya. Saya kaget ketika saya mendapat pesan itu. Ya. Daud mengalahkan Goliat sehari selesai, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk dia memerangi Goliat yang ada di dalam dirinya, yaitu apa itu? Keakuan, egonya Daud, kesombongannya Daud. Mungkin terlalu over, kepedean banget. Dia udah yakin seperti jelaskan tadi, udah yakin banget sudah diurapi, mengalahkan raksasa. Dia luka-luka, apalagi yang kurang dalam dirinya. Tapi tahu dia harus menunggu 7 tahun setengah untuk mengalahkan Goliat yang ada di dalam dirinya. Apa itu? Dirinya sendiri, ego.
waktu yang singkat. Bapak Ibu Saudara. Lalu saya pernah saya buat status kalau nggak salah ya. Ternyata ada setan yang lebih setan. Ternyata ada Goliat yang lebih dari Goliat. Ternyata ada raksasa yang lebih dari raksasa. Apa itu? Ego Anda dan saya. Apa itu? Keakuan Anda dan saya. Oh, betul Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita ini susah untuk ditegur. Seringkali kita ini susah untuk diingatkan. Seringkali kita ini itu hitungan kepada Tuhan. Tuhan, aku gak buat ini. Aku sudah begini dan begini. Wah, Bapak Ibu Saudara, ternyata raksasa yang jauh lebih hebat bukanlah di luar daripada, bukanlah yang ada di luar tubuh kita, tapi yang ada di dalam tubuh. Yang ada di luarnya dia mengalahkan sehari saja. Yang ada di dalam tubuh dia mengalahkan 7 tahun. Apa buktinya Pak? Kalau Daud sudah mengalahkan egonya. Apa buktinya? Kalau Daud sudah menaklukkan egonya. Saya kasih bukti. Ketika tua-tua pada ayat ketika tadi dikatakan mereka datang kepada Daud meminta dia menjadi raja atas seluruh Israel. Bisa enggak kalau Daud berkata begini? Kesempatanku balas dendam kemarin 7 tahun setengah yang silam saya sudah siap nih jadi raja atas seluruh Israel. Kamu nggak mau. Sekarang, saya jual mahal. Aku nggak mau jadi raja atas sekarang. Aku sini aja enak, cukup. Sekiranya sudah cukup. Kalau masih egonya masih belum ditaklukkan, betul? Iya dong. Aku nggak mau jadi calon 2024 guys. Nggak usah, nggak perlu. Ya, jual, ya gitu ya. Sekarang sudah berhasil, sudah sukses, nggak butuh. Ya gitu ya, nggak perlu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ketika seluruh bangsa Israel, tua-tua bangsa Israel datang kepada dia, dia berkata apa? Dia berkata, jangan buat perjanjian dengan aku, tapi mari kita buat perjanjian untuk Tuhan. Mari kita buat perjanjian di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Karena kita ini Bapak Ibu Saudara, kita hebat mengalahkan yang ada di luar kita, tapi yang ada di dalam kita, nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh. Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Ketika Yesus dicoba di padang gurun 3 kali berturut-turut, dia menang dengan gampangnya. Setan yang ada di luar. Tapi kita melihat ketika Tuhan kita ada di taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, Bapa, jika sekiranya cawan ini amin. Itu Tuhan kita sedang melawan kehendaknya. Dia sedang melawan egonya. Dia sedang melawan dirinya sendiri. Sampai apa? Sampai tetesan darahnya berubah jadi darah. Itu gak gampang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk melawan ego, untuk menghancurkan ego Anda dan saya di hadapan Tuhan, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Daud butuh waktu 7 tahun setengah. Tuhan kita untuk melawan kehendaknya sendiri. Walaupun Tuhan dia berdoa, tapi bukan kehendakmu Tuhan, tapi kehendakmu. Tapi ingat ini, untuk melawan kehendaknya, Yesus melawan kehendaknya sendiri sebagai manusia, sampai pembuluh darahnya pecah, sampai keringatnya berubah jadi gak gampang Bapak Ibu Saudara. Daud mengalami hal ini sampai egonya habis, dikikis rata oleh Tuhan. Tuhan dia sudah siap, baru dia menjadi raja atas seluruh Israel. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dia kita luar biasa. Menjadi umat yang tangguh, menjadi umat yang tak tergoncangkan. Pastikan ego Anda dan saya dihancurkan. Ya, karena raksasa terbesar bukan yang ada di luar, tapi yang ada di dalam kita masing-masing. Entah apa ego kita hari ini, entah apa yang susah diatur oleh Tuhan hari ini, itu yang harus kita perbaiki. Kita hancurkan, kita leburkan, biar Yesus yang semakin dimunculkan. Amin. Makanya ada satu lagu, biar aku semakin apa? Berkurang-kurang, tetapi Yesusnya semakin bertambah. Wow, biar itu terjadi dan tergenapi dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sampai jam 1 ya saya Pak. Sampai jam 1 bilang kalau sudah habis ya Pak, saya lanjut terus sampai sore. Kalau dikasih boleh Pak. Tuannya
Baik, poin ketiga 2 Samuel pasal yang ke-21. Ini kisah selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Ini kisah selanjutnya dan ini menarik ya. Sabar sebentar saja ya. Sudah habis belum? Poin ketiga 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Ya, kita baca mulai ayat yang ke-15. Oke. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ayat 16, Yisbi Beno yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan dia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ayat 17, tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud membawa dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Ya, saya yakin jawabannya Daud akan berkata seperti itu pada waktu itu. Jangan terulang lagi. Dulu saya pernah disuruh, jangan ikut berperang. Kamu ini di kerajaan saja, malah yang saya lakukan malah dosa, mengambil istri orang, betul ya? Jadi Daud yang ikut berperang, malah dia mengambil istri orang. Enggak, aku ikut terus, yes. Gak apa-apa, tapi ya kamu yang pegang tongkat estafet. Ya mungkin aku nggak ada di barisan depan, tapi aku selalu ikut, ya. Saya yakin jawabannya Daud akan seperti itu pada waktu itu. Next, kita lihat ke ayat selanjutnya. Sesudah itu terjadi lagi apa? Pertempuran melawan orang Filistin di mana di Gob. Pada waktu itu Sikai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Raksasanya yang dibunuh sudah 2. Oke, next 2 ya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Ini Goliat junior kan, yang dibunuh di Daud junior ya. Orangnya seperti pesa tukang tenun. 3 raksasa sudah ditaklukkan oleh anak-anak rohaninya Daud, orang-orang bersama dengan dia. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari berapa? 2 sekalinya. Habis kan? Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan luar biasa. Saya mengingat dulu anak sekolah minggu pernah bertanya begini sama saya, Bapak Ibu Saudara. Pak Anwar, dulu Daud mengalahkan Goliat, dia kan ambil batu 5 ya Pak Anwar dari sungai. Tapi kan yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat 1 toh. 4-nya buat apa ya Pak Anwar? Waduh, saya mendengar pertanyaan seperti ini. Waduh nak, aku yang nggak baca sampai sedalam itu. Pertanyaannya benar-benar, menjerit banget. Kadang-kadang kalau anak sekolah minggu membaca firman Tuhan bertanya itu ngeri-ngeri loh. Kadang-kadang sampai gurunya sampai ngelapakan untuk jauh loh, Bapak Saudara. Hati-hati ada sekolah minggu ya. Buat apa? Dulu kan ambil 5, yang dipakai kan cuma 1. Lah, 4-nya buat apa Pak Anwar? Saya langsung dengan konyolnya saya menjawab begini. Ya, yang 4-nya kan untuk cadangan. Nah, cadangan. Jadi kalau misalnya yang 1 nggak kena, ya ada 1 lagi. 1 nggak kena, ada lagi. Jadi buat jaga-jaga, buat cadangan yang 4 itu. Oh, buat cadangan ya. Iya nah. Tapi jika saya baca ayat ini, saya bilang Tuhan, ampuni saya. Yang tidak cerdas menjawab jawaban. Ternyata itu adalah pesan profetik yang artinya di masanya Daud ini bersama dengan orang-orangnya akan menaklukkan berapa? 5 Goliat. Daud mengalahkan 1, anak rohaninya yang bersama-sama dia mengalahkan berapa? Berapa totalnya? Oke mau. Bapak Ibu Saudara, ini pesan profetik. Di firman Allah tidak ada yang kebetulan, semua terjadi seperti yang Tuhan gariskan. Wih, saya mendapat pesan ini saudara, wow. Suatu saat ketika saya ketemu dan anak itu dan saya jelaskan sama dia seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Enggak seperti jawaban saya sebelumnya yang konyol banget ya. Ayat cadangan, no. Tapi kita melihat di sini, saya mendapat satu pesan. Pemimpin yang hebat bukanlah orang yang memiliki banyak, tapi pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin
yang bisa mencetak pemimpin, bahkan bisa yang bisa jauh lebih hebat dari dia. Itu baru pemimpin yang hebat. Amin. Pemimpin yang hebat bukanlah yang banyak pengikutnya, no. Tapi pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang bisa mencetak seorang pemimpin yang jauh lebih hebat dari dia. Anda lihat apa saudara yang Nabi Elia terangkat ke surga. Nabi Elisa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa jauh lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh Elia. Musa dipanggil Tuhan, Yosua hadir. Apa yang dilakukan oleh Yosua jauh lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu, berarti artinya orang-orang ini muncul, mereka menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat selalu menghasilkan pemimpin yang hebat, bahkan jauh lebih hebat. Itu adalah pemimpin yang berhasil. Poin yang ketiga adalah begini: menjadi pribadi yang tangguh adalah orang-orang yang bisa mencetak generasi yang lebih dari Tuhan. Amin. Menjadi pribadi yang tangguh adalah orang-orang yang bisa mencetak bibit-bibit unggul, yang bisa memunculkan suatu saat yang keluar menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang bisa menaklukkan raja-raja, bahkan raksasa yang ada di luar diri, bahkan yang ada di dalam diri. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini biar menjadi berkat untuk kita siang hari. Poin yang pertama tadi adalah mari kita menjaga hidup ini di hadapan Tuhan. Ya, seperti Kaleb di usia tuanya, dia menaklukkan bukan hanya gunung, tapi raksasa pun dia taklukkan bersama. Poin yang kedua, ego Anda dan saya harus dihabiskan kalau mau Kristus muncul di hidup Anda dan saya. Selama ego kita tinggi, keakuan kita tinggi, egoisme kita tinggi, Kristus semakin tenggelam di hidup Anda dan saya. Amin. Daud butuh 7 tahun setengah untuk mengalahkan itu. Setiap kita beda-beda, entah berapa lama yang Tuhan izinkan untuk ego kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, menjadi umat yang tangguh adalah ketika kita bisa mencetak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Amin. Ya, kalau mau melihat Bapak Gembala di sini berhasil, Bapak Ibu Saudara, lihat nanti umat di sini yang ada di sini, lihat anak-anaknya sama seperti saya. Kalau mau lihat saya nanti hebat kayak apa, lihat anak saya. Coba deh. Jadi-jadinya dia kayak apa? Amin. Oh iya. Kalau hebat sendiri itu, amin. Daud tidak hebat sendiri. Dia hebat bersama dengan orang-orang yang bersama-sama. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, sadari keadaan kita mau datang kepada Tuhan. Kita pilih jalan kehidupan, kita pilih berkat, kita pilih cinta Tuhan. Yang pilih dari segala. Yang firman Tuhan, dan mari kita tutup mata. Kalau hidup bagimu, mataku tetap memandang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja dan berkarya. Makasih. Oh, haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Tuhan, hatiku tetap
Saya percaya Tuhan mau Dia menemukan Anda dan saya seperti Kaleb yang sampai usia Tuhan pun berkarya, yang sampai usia senjanya pun berbuah. Bahkan yang ditaklukkan bukan yang biasa, ditaklukkan gunung, bahkan yang ada raksasa di sana ditaklukkan. Opa Billy Graham di usia senjanya pun tetap berkarya begitu. Raja Daud butuh waktu 7 tahun setengah untuk menghancurkan egonya, untuk menghancurkan keakuannya. Bahkan tidak berhenti di situ. Daud berhasil mencetak orang-orang yang jauh lebih hebat dari dia. Daud berhasil mencetak pahlawan-pahlawan yang jauh lebih dahsyat. Bagi hari ini, saya percaya setiap kita di tempat ini umat Tuhan, Tuhan pasti mau. Dia pengen Anda dan saya untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Bahkan bukan yang berhenti di situ, kita bisa mencetak pahlawan yang jauh lebih dahsyat. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan yang mungkin sebelum engkau datang ke tempat ini hari ini, engkau masih tinggi, engkau susah ditegur. Yang mungkin engkau datang ke tempat ini berangkat dari rumah penuh dengan keraguan. Engkau takut akan hari esok. Lihat Kaleb, segala usianya dari muda sampai tua, dia berkarya. Wow. Tuhan, saya berdoa untuk umat-Mu yang angkat tangan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kau jamah mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Mama mohon belas kasihan anugerah. Beri mereka hati yang baru, hati yang cinta Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, mengasihi Engkau selama-lamanya. Mama berdoa dalam nama Yesus, biar mereka berkarya hari demi hari bagi kemuliaan nama-Mu. Seperti firman Allah yang kami dengar hari ini, tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Tuhan sanggup mengubahkan kami seperti Engkau mengubahkan Daud. Walaupun lama, butuh waktu 7 tahun setengah untuk mengalahkan dirinya sendiri. Kami mau Tuhan, berapa lama pun yang Tuhan butuhkan untuk mengalahkan ego kami masing-masing. Kami siap hari ini. Kami siap. Kami jemaat Tuhan yang GBI Kapernaum di tempat ini. Kami siap untuk mencari pahlawan-pahlawan. Goyah tak kaya manusia. Yang mengasihi Dia lebih lagi, bisa angkat tangan lebih tinggi. Dia Allah Kudus Dia di tempat ini. Harusnya Dia yang kita tambahkan Bapak Ibu Saudara. Harusnya gereja menantikan itu. Harusnya gereja baru bingung kalau Dia nggak hadir. Wow, ya makasih Tuhan. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kasih. Rasakan Yesus. Rasakan kasih. Dia beri Engkau kelegaan. Dia beri Engkau kelepasan. Dia beri Engkau kedamaian. Bahkan Dia bilang apa yang Dia beri tidak seperti apa yang Dia beri. Makasih. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
Tidak ada satu pun kami yang rugi siang hari ini di sini Tuhan. Hati kami sesungguhnya gugah oleh terima kasih. Kami pulang membawa sesuatu hari ini. Kami pulang membawa iman, pengharapan dan kasih hari ini. Kami pulang membawa sesuatu hal yang powerful hari ini. Kami mau hidup di firman-Mu, mau melakukannya bagi kemuliaan Tuhan, sehingga Engkau menemukan setiap kami Tuhan. Kami yang semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Kami semakin ditenggelamkan, Kau yang semakin ditimbulkan di hidup kami. Dimanapun kami berada, jadi garam, jadi terang, jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman. Haleluya. Diserahkan kepada worship. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Kita akhiri pada kita yang hari ini. Ya, kita katakan nanti kita Tuhan Yesus yang mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu seluruh jemaat Tuhan Yesus pada siang hari ini. Yang percaya sakit sudah tersembuhkan, dan dalam masalah sudah memberikan jalan keluar yang terbaik dan dalam ikatan sudah memberikan kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, khusus sertai mulai awal dan pada akhirnya ibadah raya kami. Kau berkati hamba-Mu sedang melayani pada ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus Kau berkati Bapak Anwar Waru. Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan Yesus pelayanannya dimanapun Kau percayakan hamba-Mu melayani Kau. Tuhan Yesus Kau pakai Tuhan secara ajaib dan heran. Tuhan pakai urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam Tuhan rumah tangganya bersama dengan istri dan anaknya. Tuhan Yesus Kau berkati anaknya kantor Tuhan Yesus pada dalam sekolahnya di kesehatan dan Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba sedang melayani sebagai worship leader. Kau berkati putri Tuhan pakai urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam usaha dan pekerjaan, dalam kesehatan, rumah tangga bersama dengan menjaga ibu Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, berdekor yang memainkan drum. Kau berkati Tuhan pakai urapi anakmu, dalam sekolahnya di rumah kesehatan kepada Tuhan. Kau berkati juga buat Matthew dalam sekolahnya di rumah kesehatan kepada Tuhan. Kau berkati Pedro yang nanti sebentar malam akan berangkat ke Papua, jaga lindungi pesawat yang terbaik, jaga lindungi terus khusus yang namun kuasa darah-Mu, jauhkan dari marah bahaya, kecelakaan, penyakit, dasar kerusakan mesin. Kau jauhkan dari Tuhan Yesus halangan di tangan. Kau lancarkan Tuhan kalau urusan di Papua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga buat Desi Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanan dan waktu rapi yang malam ini. Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan rumah tangga, kesehatannya. Kau berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkati rapi yang anaknya. Sebagai alat yang luar biasa. Kau berkati bapaknya Tuhan Yesus. Sekolahnya, terima kesehatan kepada Kau, berkati pelayanannya, pasal pakura anak Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati para pemain musik, berkati Tuhan Yesus berterima, dan kita melayani para pemain musik, dengan pakura anakmu, dan bekerja dalam kesehatannya. Kau berkati Michelle bisa melayani sebagai operator CD, bersama dengan Johanna. Kau berkati dalam kuliah mereka. Mereka akan menyelesaikan kuliah sampai selesai dan hasil yang memuaskan dan lalu bisa wisuda. Dan pelayanannya, kesehatan mereka Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati juga buat Tuhan kolektan Pak Rudol dan Bu Sulaisa, berkati dalam rumah tangga mereka. Nanti pelayanan mereka kesehatan, kekuatan dan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati anak menantu cucunya semua Tuhan dalam penjagaan perlindungan-Mu. Tuhan Kau berkati anak-anak yang sakit Tuhan, sedang sakit yang Tuhan terbini, buat anakmu Apli yang sedang sakit, buat Adi yang baru pulih, tahun berpuasa sedang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan tanpa sudah memberikan persembahan kolektor jatuhnya puluhan Natal. Kau
berkati kembalikan berkat lipat kali ganda. Jika kami belum sempat memberikan Tuhan, Kau berkati kami. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Buat Natal kami mulai tanggal 3 Desember, Natal BBS dan sekolah minggu, dan Natal Tuhan Youth tanggal 10 Desember, Natal umum tanggal 18 Desember, dan Natal PD Baskara Sawah tanggal 20 Desember kami serahkan laksanakan. Melancarkan Tuhan Yesus Kristus, jauhkan segala rintangan orang jahat, jauhkan segala cuaca yang tidak baik, jauhkan bencana atas segala rumah penyakit Tuhan Yesus. Tuhan, acara ini dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati seluruh bagian Natal yang terlibat. Tuhan, buka seluruh Tuhan petugas ibadah Natal semua dalam keadaan sehat dan menjaga perlindungan Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, Kau tutup bungkus karbon kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan pelayan kami. Jauhkan masalah marah bahaya, kecelakaan, kehidupan sakit-sakit turun sehat, masalah gangguan, serangan kosa kegelapan, lecet sampai salam balik pada kehidupan. Supaya Natal kecurahan berkat uang, makanan, pakan, kesehatan, bahan kami sejahtera, dalam perlindungan salah kehidupan kami. Dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami bersama